Cairan isotonik seperti Ringer laktat dan normal salin sering diberikan untuk rehidrasi anak yang mengalami dehidrasi sedang hingga berat akibat diare akut. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua cairan ini? Apakah ada salah satu cairan yang lebih unggul untuk penata laksanaan anak dengan dehidrasi? Yuk simak video Alomedica kali ini untuk mendapatkan jawabannya. Halo dokter, saya Dr. Winda dari Alomedica. Seperti yang dokter ketahui, terapi cairan punya peranan yang penting untuk anak-anak karena total body water menyumbang 60% dari berat badan anak dan 75% dari berat badan bayi. Terus, pada anak yang mengalami dehidrasi sedang hingga berat akibat diare akut, pemberian cairan rehidrasi juga merupakan tata laksana yang utama. Nah, berbagai uji klinis telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas kedua jenis cairan yang paling umum digunakan untuk rehidrasi ini, yaitu seperti yang tadi saya udah bilang, cairan Ringer laktat dan cairan normal salin. Nah, salah satu contoh studi yang terbaru adalah uji klinis oleh Karta dan kawan-kawan yang dilakukan di India nih. By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedica loh. Gak cuma artikel terkait topik kali ini aja. Di Alomedica ada juga ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Oke, balik ke pembahasan. Sekarang saya mau coba jelasin secara singkat nih. Studi oleh Karta dan kawan-kawan tuh mempelajari 68 anak yang berusia 1 bulan hingga 12 tahun yang mengalami dehidrasi berat akibat diare akut. Anak-anak tersebut dibagi ke dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang menerima cairan Ringer laktat dan kelompok yang menerima cairan normal salin. Karta dan kawan-kawan kemudian mengevaluasi hasil luaran primer berupa perbaikan kondisi klinis dan perbaikan pH darah setelah 6 jam. Ternyata, hasil menunjukkan bahwa efektivitas kedua cairan ini gak jauh berbeda loh dok. Pencapaian luaran primer Ringer laktat adalah 38%, sementara pencapaian luaran primer normal salin adalah 23%. Selain itu, Karta dan kawan-kawan juga menganalisis luaran sekunder berupa kadar elektrolit, parameter fungsi ginjal, dan analisis gas darah. Hasilnya, perbedaan luaran sekunder antara kedua grup ini juga gak bisa dibilang signifikan dok. Karta dan kawan-kawan akhirnya menyimpulkan bahwa cairan Ringer laktat dan normal salin memiliki efektivitas yang mirip untuk anak dengan dehidrasi sedang hingga berat akibat diare. Namun, cairan normal salin lebih dipilih karena biayanya lebih murah dan sediaannya lebih mudah didapat. Ngomong-ngomong, sejawat sekalian yang lagi nonton nih, udah pada subscribe belum ke channel YouTube-nya Alomedica? Kalau belum, sekarang klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan juga lambang lonceng notifikasinya, biar sejawat bisa tahu kapan aja Alomedica update informasi kedokteran terbaru. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Nah, beberapa uji klinis lain juga menunjukkan hasil yang sama nih dok. Terus, pemberian cairan Ringer laktat maupun normal salin pada anak dengan dehidrasi sedang hingga berat akibat diare juga memberikan luaran yang mirip. Contohnya adalah luaran perbaikan pH dan perubahan level natrium sesudah rehidrasi yang mirip. Memang sih dok, mayoritas uji klinis ini masih berskala kecil dan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan studi berskala besar di kemudian hari. Namun, karena bukti yang ada saat ini menunjukkan bahwa Ringer laktat dan normal salin memiliki efektivitas yang mirip, seenggaknya dokter bisa lebih tenang nih dalam memilih jenis cairan sesuai sumber daya yang tersedia di tempat masing-masing. Selain itu, ada tips tambahan dari Alomedica nih dok. Jangan lupa untuk selalu memeriksa dan memantau kadar glukosa anak. Terus, kalau emang diperlukan, berikan terapi pengganti untuk glukosa yang kurang ya dok. Oke deh, kira-kira segitu dulu informasi dari Alomedica kali ini. Untuk mendapatkan lebih banyak info medis yang praktis dan up to date, jangan lupa download aplikasi Alomedica di App Store dan Google Play. Selain itu, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe ya dok. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.